Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Lina Nur Aini dengan NPM 19 1030 1022. Yang kedua ada Siti Nur Azizah dengan NPM 19 1030 1061. Yang ketiga ada Rizka Restu Agustina dengan NPM 19 1030 1106. Dan yang keempat, saya sendiri, Taufik Gani Dayat, dengan NPM 19 10 30 11 14. Di sini kami akan menjelaskan materi taksonomi Bloom. Di sini saya Lina Nur Aini akan menjelaskan sedikit mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membantu para pendidik untuk mengembangkan kemampuan kritis dan kemampuan kognitif tingkat tinggi pada siswa. Taksonomi Bloom ini memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan kerangka kerja atau organisasi dalam mengklasifikasikan objek pelajaran di kelas. Nah, yang pertama ini adalah pertimbangan antara tingkat siswa dan kursus melalui AP atau remedial yang memiliki tujuan untuk mencapai penganalisisan, kelas perbaikan, dan evaluasi untuk kelas AP. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tingkatan taksonomi Bloom. Yang pertama ingat yaitu pengetahuan sebelumnya. Yang kedua pahami yaitu pemahaman sebelumnya. Yang ketiga terapkan yaitu mampu menerapkan, mengubah dan menemukan informasi secara nyata. Yang keempat analisis yaitu mampu memecahkan, menghitung dan menyimpulkan informasi secara nyata. Yang kelima evaluasi yaitu mampu mengkritik dan menilai sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir yaitu membuat, yaitu mampu merencanakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif, ranah yang kedua yaitu ranah afektif, dan yang ketiga yaitu psikomotorik. Dan berikut ini saya akan menjelaskan ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif atau biasa juga disebut dengan cognitive domain. Ranah ini berfokus pada keterampilan yang menekankan pada intelektual manusia. Yang termasuk ke dalam ranah kognitif ini diantaranya yaitu keterampilan manusia dalam berpikir, pengetahuan, dan pengertian. Ranah kognitif ini dibagi pula menjadi 6, diantaranya yaitu knowledge, yang kedua comprehension, yang ketiga application, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluation. Yang pertama yaitu knowledge. Knowledge merupakan kemampuan seseorang dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu comprehension. Comprehension merupakan kemampuan seseorang dalam memahami materi tertentu. Yang ketiga yaitu application. Application ini merupakan kemampuan seseorang dalam menerapkan materi yang telah dipahaminya dalam kondisi yang nyata. Yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan dalam menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian sehingga lebih rinci. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis merupakan kemampuan mengintegrasikan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang terpadu. Yang terakhir yaitu evaluation. Evaluation ini merupakan kemampuan menilai suatu manfaat dari benda atau hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan dengan kriteria yang jelas. Tujuan taksonomi Bloom yang kedua adalah domain ranah afektif. Domain ranah afektif ini merupakan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti sikap, apresiasi, maupun cara penyesuaian kata. Domain ranah afektif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah penerimaan, yang kedua adalah responding, yang ketiga adalah nilai, yang keempat organisasi, dan yang kelima adalah karakteristik. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan merupakan kemampuan siswa dalam merespon terhadap stimulasi yang tepat. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Yang kedua adalah responding. Responding ini merupakan kemampuan siswa dalam berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Contohnya,
siswa tersebut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Yang ketiga merupakan nilai. Nilai merupakan domain ranah afektif yang mengacu pada pentingnya menterikatkan diri pada objek atau kejadian dengan reaksi seperti menerima, menolak maupun menghiraukan. Contoh mengusulkan kegiatan corporate responsibility sosial sesuai dengan nilai yang dianut. Yang keempat adalah organisasi. Organisasi ini adalah kemampuan untuk membentuk sistem nilai dan kebudayaan dengan mengikuti organisasi. Contohnya adalah berperan menyepakati aturan atau etika berprofesi. Yang kelima adalah karakteristik. Karakteristik ini mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Contohnya adalah percaya diri dalam bekerja kelompok maupun individu. Untuk ranah selanjutnya terdapat ranah psikomotorik. Dalam ranah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima ada naturalisasi. Kita mulai dari ranah imitasi. Nah, ranah imitasi ini yaitu terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan yang dicontohkan oleh guru. Nah, proses meniru ini dilakukan masih dalam bentuk global ataupun tidak sempurna. Contohnya, dalam suatu pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan contoh mengenai membaca puisi yang baik. Nah, secara tidak langsung nanti siswa akan meniru apa yang telah diucapkan oleh guru tadi. Tapi dalam tahap meniru ini masih dalam bentuk kasarnya atau masih dalam sesuai yang mereka dengar. Kemudian naiklah mereka ke tahap yang kedua yaitu tahap manipulasi. Nah, tahap ini memiliki arti yaitu menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Nah, ketika siswa tadi diminta maju ke depan, tentunya apa yang mereka sampaikan itu berbeda jauh dengan yang telah dicontohkan oleh guru. Nah, pada tahap itu kemudian nanti guru akan memberikan semacam evaluasi ataupun nasihat, yang mana nasihat itu berguna untuk membenahi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, jadi nanti siswa memiliki gambaran ini mana yang salah, mana yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah siswa diberikan semacam nasihat ataupun evaluasi, naiklah ke tahap ketiga yaitu presisi, atau yang memiliki arti respon-respon lebih terkoneksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Nah, setelah siswa tadi diberikan semacam nasihat ataupun evaluasi, tentunya nasihat itu akan dijadikan sebagai semacam media ataupun sarana untuk membenahi kesalahan yang telah dilakukan siswa itu. Nah, itulah yang dinamakan presisi atau upaya siswa untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan. Nah, tentunya untuk meminimalisasi itu siswa melakukannya dengan teliti dan hati-hati agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Kemudian tahap yang keempat yaitu adanya artikulasi atau merangkai berbagai gerakan secara berkesinambungan. Nah, setelah tadi siswa diberikan evaluasi ataupun nasihat dari guru, tentunya siswa memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, untuk memperbaiki itu tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Agar apa? Agar harapan ataupun tujuan yang hendak dicapai itu dapat terlaksana. Nah, itulah yang dinamakan tahap artikulasi atau dalam tahap merangkai berbagai gerakan ataupun hasil amatan secara berkesinambungan. Kemudian tahap yang kelima yaitu adanya tahap
naturalisasi atau melakukan gerakan secara wajar dan efisien. Atau dalam artian gerakan itu dilakukan secara murni dari siswa sendiri tanpa dibuat-buat atau kesannya tidak kaku. Seperti itu. Demikian materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.